Shalom. Sebelum kita memulai ibadah pada hari ini, kita sapa dulu yuk teman-teman kita semua. Halo semuanya, buat teman-teman, guru-guru, dan juga Bapak Ibu sekalian yang telah bergabung dalam acara Natal kita pada hari ini. Iya, nah hari ini tema perayaan Natal kita adalah Allah beserta kita atau Immanuel. Nah, tapi kita juga punya subtema nih. Apa tuh subtema kita? Nah, subtema kita pada hari ini adalah COVID. Kepanjangan dari Christ over virus and disease. Artinya, Kristus lebih daripada penyakit-penyakit yang ada di dunia ini. Keren banget Mikael subtema kita kali ini karena sesuai banget nih sama kondisi kita saat ini. Iya, tapi walaupun begitu kita harus memperhatikan kesehatan dan keselamatan kita walaupun lagi pandemi COVID-19 lagi kayak gini nih. Iya, setuju banget nih sama Mikael. Nih teman-teman, walaupun pandemi kayak gini nggak jadi hambatan buat kita nggak ngucap syukur sama Tuhan. Karena kelahiran Tuhan 2000 tahun yang lalu harus mengingatkan kita pada momen Natal dan menjadikan sebagai kado terindah buat Natal. Iya, setuju banget sama Grace. Ya, teman-teman, sebentar lagi kita mau mulai ibadah kita. Kita harus siapin hati kita dan yang terpenting tolong banget untuk jangan kita keganggu sama hal-hal yang lain, kita fokus sama layar HP kita atau sama laptop kita. Kenapa? Karena kita harus ingat bahwa di sini Tuhan juga lihat kita dari rumah kita masing-masing. Jadi kita harus benar-benar anggap ibadah ini sebagai kita ketemu sama Tuhan. Jadi jangan untuk ngelakuin hal-hal yang lainnya. Jadi kita harus sungguh-sungguh teman-teman. Oke? Oke. Jadi teman-teman semua, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapak atas kesempatanmu pada hari ini. Kami boleh mengadakan ibadah secara online. Ya Bapak, Natal kali ini memang berbeda daripada Natal sebelumnya. Kami tahu kami dalam posisi yang cukup berat ya Bapak dalam menghadapi kondisi saat ini. Bapak tolonglah untuk kami bisa mengikuti ibadah ini dengan sungguh-sungguh, dengan serius. Kami di sini mau belajar firman-Mu, mau mendengarkan firman-Mu, mau juga untuk menyembah-Mu ya Bapak di rumah kami masing-masing. Ya Bapak, momen Natal ini mengingatkan kami atas kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu sebagai kado Natal yang terindah untuk kami semua. Tuhan, kami mau bersungguh-sungguh dan gak main-main lagi Tuhan untuk ibadah hari ini. Terima kasih ya Bapak, hanya di dalam tangan pengasihan-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Denganmu aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku.
aku mampu hadapi setiap hariku. Kau ada di setiap langkahku. Nafasmu, nafasmu di hidupku, diriku di hatimu. Kau berikan segalanya untukku. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Segala kemuliaan hanya untukmu. Semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Oh, segala kemuliaan hanya untukmu. Oh, semuanya milikmu Tuhan. Kau pemilik hidupku. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Semua yang ku punya itu milikmu. Semua yang ku bisa itu karenamu. Oh,
Kau pemilik hidupku. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian baginya, karena dia raja, oh dia yang berkuasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, Oh, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta Kau Tuhan Rajaku. Oh, yeah. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, dia penolongku, oh yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. agunglah kebangkitanmu, Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, Bertahta kau Tuhan Rajaku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, Mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Raja. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi, junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia, masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku, kasihmu tiada tara, bertahta kau Tuhan Rajaku.
ke Bethlehem. Lihat yang lahir, Raja bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Oh, come and behold Him, born a King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come and behold Him, born a King of angels. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him. Oh, come, let us adore Him, Christ the Lord. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heaven shouts your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name above every name, Jesus. Jesus, beautiful Savior, God
All the heaven shouts your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. I will sing forever. Jesus, I love you. Jesus, I love you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Tuhan, terima kasih Tuhan kalau hari ini kami boleh dikasih kesempatan buat beribadah di tengah dunia yang sedang kalut dan kemelut. Tuhan masih mau menunjukkan kasih yang besar terhadap kami semua. Tuhan, kami sangat bersyukur untuk hal itu. Kalau hari ini kami bisa mendengarkan firman Tuhan, itu juga karena kasih-Mu yang luar biasa terhadap kami, Tuhan. Siapkan hati kami, siapkan jiwa kami, siapkan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom semua, kakak-kakak pembina Rokris SMA 57
ya juga Ibu Rosita dan semua teman-teman Rokris SMA 57. Hari ini saya, Pastor Jonathan Lensing Huta Barat, diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk ikut melayani teman-teman semua di acara Natal SMA 57 yang tentunya oleh karena kemurahan kebaikan Tuhan kita masih bisa nih merayakan Natal, sekalipun mungkin kita harus online, tapi Yesus oleh karena kebaikan dan kasih-Nya lintas tempat, waktu, dimanapun saudara berada, kasih Tuhan menyertai saudara. Nah, berdasarkan dengan subtema tadi, ketika temanya ngomong Allah menyertai kita, dan subtemanya berbicara tentang Christ over virus and disease atau COVID, ya, maka kita percaya satu hal bahwa Tuhan Yesus sudah mengalahkan segala hal yang jahat, yang buruk di dalam hidup saudara dan di dalam hidup saya, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Sebelum saya masuk dalam firman Tuhan, saya ingin mengingatkan kembali lagi bahwa remember one thing, bahwa 2020 is not a wasting year, bukan tahun yang sia-sia, bukan tahun yang buruk dalam arti bagi orang yang percaya kepada Tuhan. Ini bukan tahun yang sial, ini bukan tahun yang katakanlah terbuang begitu aja. Mungkin teman-teman mikir kayak, gila 2020 kita banyak banget gak bisa ngelewatin banyak hal, kita gak bisa jalan-jalan, kita gak bisa nongkrong bareng, kita banyak banget kehilangan sesuatu dan lain sebagainya. Tapi saya percaya satu hal, 2020 adalah tahun dimana saudara dan saya belajar lebih banyak lagi tentang Tuhan. 2020 saudara dan saya melihat Tuhan lebih nyata, dan 2020 membuat saudara dan saya paham bahwa di dalam segala hal Tuhan Yesus itu selalu menyertai saudara dan saya. Buktinya apa? Buktinya it's December, ya. Ini udah bulan Natal, udah bulan Desember, and we are here. Kita ada di sini sekarang tentunya karena kebaikan Tuhan. Otherwise kita nggak mungkin bisa melewati sampai sekian bulan, sampai selama ini, dan otherwise kita nggak mungkin bertahan sampai sekarang. Tapi look, you are here now. Saudara masih bisa beribadah, dan saudara bentar lagi, in just like a couple of days, saudara akan menginjak another year atau 2021. Jadi Tuhan nyata gitu. Walaupun dibilang keadaan lagi kayak begini sekalipun, ya keadaan parah sekalipun, dunia gonjang-ganjing, but then you are still alive. Engkau masih hidup dan kau diberikan banyak kemurahan Tuhan sampai akhirnya kau berada sekarang. Nah, Filipi 4 ayat yang ke-6 berkata demikian, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi firman Tuhan jelas mengatakan bahwa janganlah hendaknya kamu khawatir, ya, tentang apapun juga, ya, tentang COVID kayak tentang tahun-tahun ini, yang tahun 2020 yang mungkin buruk bagi kebanyakan orang, ya. Saya bukan mau ngomong mengecilkan masalah saudara, mungkin banyak juga yang kena masalah karena masalah 2020 ini, tapi saya mau bilang bahwa your God, my God, Jesus is way bigger than any kind of problems, any kind of disease, any kind of virus. Yesus jauh lebih besar daripada segala hal yang buruk yang terjadi saat ini, karena Yesus jauh lebih besar dari segalanya. Nah, itu sebabnya Alkitab berkata, jangan hendaknya kamu khawatir. Kenapa Alkitab punya alasan untuk bilang kamu jangan khawatir? Karena Alkitab punya alasan bahwa Yesus lebih besar dari segala kekhawatiranmu. Ya, terus dikatakan, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, tetapi nyatakan segala hal yang menjadi keinginanmu di dalam doa, ya, di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Artinya apa? Artinya saudara, kita bisa melihat mungkin apapun yang kita inginkan saat ini mungkin belum kita lihat, mungkin belum terjadi. Tapi the most important thing yang harus kita tahu, yang paling penting adalah at least we send the message to God. Kita kasih dulu nih pesannya sama Tuhan lewat doa kita, dan tentunya dengan ucapan syukur. Kenapa dengan ucapan syukur? Karena whatever happen, apapun yang telah terjadi atau whatever is happening now, apapun yang sedang terjadi saat ini, Tuhan baik buat saudara dan buat saya. Ya, jadi keadaan baik itu bukan pada penilaian kita. Keadaan baik itu karena Tuhan
sudah melakukan yang terbaik buat hidup saya dan saudara. Kadang-kadang kita nggak ngerti baiknya di mana, Pak. Baiknya itu kayak gimana? Apa yang kita lihat nggak baik? Karena apa yang saudara lihat, apa yang saya lihat, bukanlah perspektifnya Tuhan, bukanlah cara pandang Tuhan melihat. Karena cara pandang Tuhan jauh di atas cara pandang saudara, cara pandang saya. Jadi itu sebabnya kita berkata, ya sampaikan keinginanmu dalam doa, ucapan syukur. Nah, saya percaya saudara, di Natal 2020 ini, even though we cannot celebrate, kita nggak bisa selebrasi seperti mungkin pada tahun-tahun sebelumnya dengan acara-acara di mana mungkin kita bisa rame-rame, atau mungkin kita bisa kumpul rame-rame di rumah Tuhan, atau bisa bebas kita nggak pakai masker gitu ya, kayak dulu sekarang harus pakai apa-apa pakai masker, apa-apa kayaknya nafas kayak ketutup, kayaknya nggak bisa kumpul di atas sekian orang, di atas sekian jumlah orang. Tapi saya percaya satu hal, bahwa God has a message, yaitu selebrasi yang paling penting bukanlah tentang kumpul-kumpulnya, bukanlah tentang keramaiannya, tapi selebrasi yang paling penting adalah karena Yesus telah hadir buat saudara dan buat saya. Itu sebabnya kehadiran Yesus is the best gift ever. Kehadiran Yesus adalah kado yang paling indah, yang paling keren yang saudara dan saya bisa miliki. Jadi bukan acaranya, tapi Yesusnya. Dan saya berdoa agar Yesus hadir dalam hidup saudara, dalam hidup saya, agar apapun keadaan kita bisa selebrasi. Ya, selebrasi dalam kehidupan kita tentunya, karena kita punya Allah yang hebat seperti Yesus. Nah, saudara, walaupun kita punya banyak permintaan, kita mungkin menantikan suatu kado Natal, tapi dan mungkin ada banyak dari kita yang bilang kayaknya kita nggak lihat, belum lihat sesuatu yang kita doakan dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang satu hal sama saudara, bahwa kita berkata dalam 2 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-9 dikatakan demikian, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, jadi Tuhan tidak pernah lalai menepati janjinya. So basically, Tuhan gak pernah lalai menepati janji Dia buat saudara dan buat saya. Jadi saudara gak perlu khawatir, saudara nggak perlu takut, saudara nggak perlu cemas, karena apa yang Tuhan persiapkan, yang terbaik, yang Tuhan janjikan lewat firman-Nya, itu pasti Dia tepatin. Ya, tapi ada juga yang berikutnya dikatakan, kalimat berikutnya dikatakan, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, ya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, karena mungkin ada beberapa orang yang gampang banget, dia mungkin belum melihat apa yang dia pengen, dia anggap Tuhan gagal, atau dia mungkin melihat suatu hal yang buruk sekarang, dia bilang mungkin Tuhan kesannya gak ada kuasa dan lain sebagainya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Ya, Tuhan sabar terhadap orang-orang yang demikian. Kenapa? Karena Tuhan tahu kadang-kadang manusia itu kalau egonya lagi tinggi, kalau manusia itu kalau dia gak percaya, kadang-kadang dia main seenaknya ngejudge Tuhan. Padahal Tuhan gak bisa kita judge, karena kita tahu sesungguhnya Tuhan sudah terlebih dahulu melakukan yang terbaik buat saudara dan saya. So kita gak punya hak sebenarnya untuk ngejudge Tuhan. But anyway, Tuhan sabar terhadap orang-orang yang mungkin kurang mempercayainya dan lain sebagainya, yang menganggapnya sebagai suatu kelalaian, tetapi ia sabar. Nah, tapi apa yang mau Dia katakan? Dia bilang kalimat berikutnya, karena Ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Saudara, ini hal yang sangat penting. Ya, kalau saudara perhatikan baik-baik, Tuhan walaupun dianggap mungkin lalai bagi beberapa orang, tapi He's doing His best buat setiap orang. Dia mengasihi saudara, Dia mengasihi saya. He love you so much, He love me so much. Makanya Dia bilang apa? Dia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi Natal 2020 ini kita jadi momen supaya kita berbalik dan bertobat. Kenapa? Karena Tuhan gak pengen saudara atau saya ada yang binasa. Ya, bayangin the way He love you. Kalau saudara mungkin susah memikirkan, memandang gimana caranya Tuhan cinta sama saudara, gini aja, simple. Mungkin saudara yang ada yang pernah punya pacar,
saudara mungkin sayang banget dan saudara nggak pengen pacar saudara kenapa-napa. Atau saudara mungkin ada yang nggak punya pacar, saudara tahu gimana mama papa sayang banget sama saudara, atau guru saudara sayang sama saudara, ya mereka nggak pengen saudara kenapa-kenapa. Ya, saya kebetulan saya belajar bagaimana saya mencintai istri saya dan bagaimana istri saya mencintai saya, sehingga saya nggak pengen ada hal yang buruk terjadi. Mungkin beda cerita lagi nanti kalau ketika saya udah punya anak dan bagaimana saya akan mencintai anak saya, dan saya nggak pengen suatu hal yang buruk terjadi sama anak saya. So basically kita yang manusia aja tahu ketika kita mencintai seseorang, kita nggak pengen suatu hal yang buruk terjadi. Nah apalagi Tuhan yang jauh lebih baik, yang jauh lebih dahsyat cinta daripada kita, dan dia pengen supaya saudara dan saya gak ada yang binasa. Artinya binasa apa? Artinya dia pengen supaya jangan sampai ada yang gak terangkat ke sorga. Nah itu yang harus kita tahu, makanya kita mengejar ini selama hidup di dunia. Kita kejar untuk selalu hidup dalam bertobatan. Ya, even though you failed, maybe you failed, but then come back to God. Ya, misalkan ada hal-hal yang buruk yang selama ini menjadi kebiasaan buruk kamu, tinggalin. So when you start 2021, you will not bring those bad attitudes atau bad characters anymore. Kamu nggak perlu lagi bawa segala karakter dan attitude yang buruk yang di 2020. Nah, kamu udah siap masuk 2021, kamu menjadi manusia yang baru di dalam Tuhan. Tentunya ini akan menjadi modal saudara dan saya untuk tentunya kita menjadi orang-orang yang tidak akan binasa, karena kita mau hidup untuk berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Nah ini adalah satu hal yang saudara saya perlu sadari di Natal 2020 ini, karena Yesus sudah hadir sebagai kado untuk menebus dosa saudara dan saya. Nah sebelum saya tutup saudara, saya akan mengajak saudara untuk masuk ke dalam firman Tuhan juga, yaitu saya belajar satu hal, di mana ketika saya melihat saudara, ketika saya melihat ada satu kejadian di mana dua kali saya melihat bagaimana Allah Bapa dalam hal ini ketika Yesus masih di bumi sebagai seorang anak, bagaimana Allah berkenan banget dan mengasihi banget Yesus. Dia mencoba untuk mensadarkan, katakanlah mengingatkan Yesus betapa mengasihinya dia kepada Yesus sebagai anaknya, dan bagaimana ia berkenan kepada Yesus. Markus pasal yang pertama ayat yang ke-11 dikatakan demikian, lalu terdengarlah suara dari sorga, dikatakan engkaulah anak yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Nah kalau sudah perhatikan baik-baik, ini adalah ayat di mana waktu Yesus itu lagi dibaptis di Sungai Yordan oleh Yohanes Pembaptis, ya. Dan uniknya adalah Sungai Yordan ini adalah salah satu titik terendah dari Israel. Nah, saya menemukan lagi hal yang sama terjadi ketika Yesus dengan murid-murid itu sedang ada di Gunung Hermon, di puncak Gunung Hermon dekat Kaisarea Filipi. Nah, di Injil Matius pasalnya yang ke-17 ayat yang ke-5 dikatakan, Matius 17 ayat yang ke-5 dikatakan begini, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ya, uniknya saudara, uniknya adalah yang satu berbicara tentang titik tertinggi di Israel, yang satu berbicara tentang titik terendah di Israel, Sungai Yordan dengan Gunung Hermon. Apa yang mau digambarkan dalam hal ini? Yang mau digambarkan adalah no matter at the lowest point or at the highest point. Mungkin saudara ada yang merasa hari ini saudara berada di titik terendah hidup saudara. Saudara merasa kayak gila, COVID udah banyak banget merugikan saudara. Saudara merasa titik terendah. Tapi saudara, Allah tetap berkata bahwa engkau adalah anak yang ia kasihi dan kepadamu ia berkenan. Kenapa demikian? Karena saudara harus tahu bahwa posisi saudara dan posisi saya adalah posisi anak-anak yang udah ditebus oleh Tuhan Yesus. So there's a divine exchange, pertukaran ilahi Yesus dalam saudara, saudara dalam Yesus. Maka ketika saudara sudah ditebus oleh Yesus, berarti artinya apa? Allah melihat saudara, Allah melihat Yesus dalam diri saudara. Nah, Allah bilang bahwa engkau adalah anak yang kukasihi dan kepadamu aku berkenan, di titik terendah ataupun di titik tertinggi. Sehingga sekarang kalau saudara berada di titik tertinggi sekalipun, saudara nggak boleh sombong, karena apapun yang saudara dapatkan itu karena kasih dan perkenanan Tuhan. Jadi ini penggambaran bahwa
apapun yang terjadi dalam hidup kita, Yesus menyertai kita. Yesus yang menjadikan kita menjadi anak-anak yang dikasihi Allah dan anak-anak yang penuh perkenanan Allah. So, that's why He's the best gift ever di dalam hidup kita. Dia menjadi kado terindah dalam hidup kita. Oleh karena Dia, kita menjadi anak yang dikasihi dan menjadi anak yang penuh perkenanan Tuhan. Saya kira, saya berdoa kiranya berkat Tuhan selalu menyertai saudara sekalian. Dan di Natal ini, do not ever give up, jangan pernah menyerah, karena kasih Tuhan akan selalu menjagamu, menguatkanmu. Tetap semangat, tetap hidup dalam pertobatan, kejar Tuhan, semangat terus di dalam hidup, dan nyatakan segala hal dalam doa dan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan jangan khawatir akan apapun juga. Tuhan Yesus memberkati. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, menjadi duta kerajaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Sebelum kita tutup ibadah ini, mari saya akan menyatakan doa berkat yang Tuhan nyatakan kepada Musa, dan Musa mengajarkan kepada Harun dan anak-anaknya untuk diucapkan kepada bangsa Israel sebagai bentuk tanda perkenanan Tuhan bagi umat pilihannya. Yevarekecha Adonai veish merecha Yair Adonai panav eleka
vechonika Isa Adonai Panav Elecha Ve'ya Hashem Leka Shalom Ve'ya Hashem Leka Shalom. Kiranya kasihnya, kemurahan, kebaikan, dan perkenannya Tuhan dengan persekutuannya dengan Roh Kudus akan selalu menyertai saudara dan saya sampai Tuhan Yesus datang kedua kali Maranatha untuk menjemput saudara dan saya masuk ke dalam kerajaan yang kekal, dan tidak ada satu orang pun dari kita yang tertinggal, agar engkau dan saya, kita bersama-sama, yaitu di ruang Maha Kudus, menjadi tetangga di kerajaan surga. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang diberkati, yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Shalom semua. Balik lagi nih dengan kita berdua. Kita mau ngucapin terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman, guru-guru, dan semuanya yang sudah hadir dalam acara Natal SMA 57 pada hari ini. Ya, kita juga mau ngucapin terima kasih banyak buat teman-teman panitia dan juga pengurus. Karena kerja sama kalian, kita bisa ngadain Natal hingga saat ini dan berjalan dengan baik. Iya, betul banget. Senang banget gak sih Grace kita bisa merayakan Natal walaupun lagi pandemi kayak begini? Iya, senang banget nih Mikael. Kenapa? Karena walaupun Natal kali ini tuh beda daripada Natal sebelumnya, tetap yang namanya sukacita Natal tuh berada bersama kita. Iya, betul banget. Terima kasih sekali lagi buat semua yang sudah hadir dalam acara Natal pada hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih ya Tuhan karena atas berkat dan penyertaan-Mu yang tidak henti-hentinya bagi kami masih bisa merayakan perayaan Natal pada hari ini ya Tuhan. Tuhan, kami tahu bahwa Engkau mengutus anak-Mu ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kami semua ya Tuhan. Kami sangat bersukacita, kami sangat bersyukur karena atas kedatangan Tuhan Yesus ke dunia ini kami bisa merasakan sukacita yang luar biasa yang tidak tertandingi di dunia ini ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan melanjutkan kegiatan kami, berkati kami agar kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur, jadilah kehendak-Mu ya Tuhan. Amin.